dimanapun Anda berada, salam jumpa bersama saya Liswia Evina dalam program acara MBA, Ngobrol Bareng Ahli. Nah, di NBA ini kita nggak hanya ngobrol biasa, tetapi tentunya kita akan dapat mendapatkan ilmu pengetahuan, wawasan yang luas, dan pastinya akan menginspirasi kita semua gitu ya. Nah, untuk episode kali ini saya telah mengundang narasumber kita yang luar biasa sekali, yaitu Ustadz Al-Hafiz Kurniawan. Beliau adalah redaktur NU. Nah, kita akan membahas tema mengenai peran santri untuk negeri dalam menjaga keutuhan NKRI. Kenapa kita akan membahas peran santri? Seperti kita ketahui bersama bahwa belum lama ini kita sudah melaksanakan peringatan Hari Santri Nasional yang jatuh pada tanggal 22 Oktober 2021 ya. Nah, langsung aja nih kita ketemu sama narasumbernya ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini senang banget nih bisa ketemu langsung dengan Ustadz yang dalam jadwalnya begitu padat, tapi Ustadz masih menyempatkan waktu untuk datang ke studio kami nih di NBA Ngobrol Bareng Ahli. Masya Allah. Siap. Mudah-mudahan Ustadz ini ya istilahnya menikmati gitu. Kita santai aja ngobrol dengan Ustadz ya. Oke, ngomong-ngomong nih Ustadz tentang peran santri untuk negeri dalam menjaga keutuhan NKRI. Pastinya pemirsa di rumah nih penasaran gitu ya. Apa sih sebenarnya santri itu gitu kan? Yang saya tahu itu kan santri di mana dia belajar di pesantren, dididik oleh kiai untuk menjadi seorang yang soleh, soleha, menjadi hafiz dan hafizah seperti itu Ustadz ya. Nah, sekarang kita mau berbagi nih sama pemirsa di rumah. Boleh Ustadz kita langsung sharing-sharing aja sebenarnya latar belakang santri itu sendiri seperti apa? Oke, jadi gini, santri itu ya secara harfiah seperti diterangkan oleh Mbak Liswi tadi bahwa santri itu ya teman-teman kita yang menimba ilmu di pondok pesantren dengan jadwal-jadwal yang padat gitu setiap harinya kecuali hari libur, hari Jumat biasanya hari libur. Secara harfiah mungkin demikian ya masyarakat memandang, tetapi hari santri terkait hari santri di sini tidak lagi kita maknai secara harfiah, tapi santri itu bagaimana orang Islam atau Muslim di Indonesia yang mendekatkan diri kepada Tuhan, menjaga ketakwaan dan seterusnya. Di samping itu juga mengedepankan akhlak atau perilaku yang baik sebagai wujud dari ekspresi keberislamannya. Di samping itu juga menunjukkan keberpihakannya di mana tempat dia tinggal, dalam hal ini ya semangat nasionalisme, semangat menjaga kampung halaman sendiri. Jadi di Indonesia itu mereka merasa sebagai di rumahnya sendiri gitu, sehingga ada ancaman-ancaman dari luar, mereka tergerak, terpanggil untuk menjaga kampung halamannya, menjaga rumahnya sendiri. Itu yang kemudian Hari Santri itu diperingati sejak 2015 2 Oktober berkaitan dengan resolusi jihad. Resolusi jihad itu semacam fatwa keagamaan dari NU 22 Oktober 1945. Jadi pasca proklamasi itu ada semacam serangan atau tim sekutu itu datang ke sini untuk menjajah kembali Indonesia. Di situ tampil kiai-kiai pesantren yang mengeluarkan fatwa itu yang tergabung di dalam NU untuk kemudian mengharuskan semua umat Islam dalam radius masa fatul, pokoknya sebanyak radius 94 km dari penjajah datang itu mereka berkeharusan fardu ain gitu istilahnya, seperti sholat, untuk terlibat aktif di dalam pergerakan untuk mengusir penjajah. Jadi seperti itu awal mulanya. Oh baik, saya baru dengar di Ustadz. Dan ternyata peringatan Hari Santri ini jatuhnya justru di 2015 ya, pertama kali diperingati. Iya, ya, diperingati 2015, disahkan, ditandatangani oleh Presiden Jokowi ya. Itu diperingati dan sederhana sih tuntutannya, kita cuma kalangan pesantren kiai itu cuma ingin masyarakat mengenang peristiwa itu yang menggerakkan umat Islam
ingin menggerakkan itu untuk mengingatkan tanpa perlu dibuat tanggal merah atau diliburkan juga sebenarnya, nggak perlu. Betul. Yang penting masyarakat tahu gitu Betul. bahwa Hari Santri ini memang harus diperingati Harus gitu diperingati, untuk mengingatkan gitu ya Ustadz Betul. ya, Masya Allah. Nah, apa sih yang perlu kita ketahui tentang peringatan Hari Santri itu sendiri Ustadz? Iya, itu tadi Hari Santri itu harus diingat sebagai sebuah semangat umat Islam untuk mengatasi masalah atau mengatasi tantangan di zamannya ya. Di saat itu tentu ya tantangan yang dibutuhkan atau semacam kebutuhan dari situasi itu mengharuskan kalangan pesantren, kalangan kiai dan umat Islam secara umum yang berbasis di pondok pesantren atau di masjid atau di musola untuk terlibat aktif di dalam perjuangan fisik kira-kira begitu, karena memang tuntutan zamannya demikian. Kalau bukan umat Islam, karena mayoritas di Kepulauan Nusantara didiami oleh Muslim, maka diperlukan fatwa jihad untuk mengusir penjajah yang berkaitan dengan konteks zamannya tahun 45 waktu itu. Saya kira demikian. Adapun sekarang saya kira tentu yang kita ambil semangatnya ya, kita tidak lagi berjuang secara fisik ya, karena itu udah kehidupan kita semakin modern, semakin tertata dan terfragmentasi gitu, jadi udah ada tanggung jawabnya gitu loh. Kecuali memang suatu saat dibutuhkan oleh negara misalnya, itu kan udah ada bagian kedaulatan, ketahanan nasional, ada TNI, bagian kemasyarakatan ada aparat seperti polisi begitu. Itu kita tidak lagi mengambil peran-peran itu karena semua itu sudah terbagi perannya itu. Baik. Nah, berbicara tentang santri nih ya Ustadz. Biasanya kan orang berpikir santri itu hanya boleh di pesantren aja gitu ya. Kemudian saya tuh penasaran gitu, sebenarnya perbedaan santri dulu, zaman dulu nih, sama zaman sekarang yang tadi Ustadz sampaikan, sekarang ini udah zaman modern loh gitu. Apa sih perbedaannya Ustadz? Secara umum sih nggak ada aja, cuma situasinya yang mengharuskan mereka menjadi berbeda. Jadi kalau dulu pesantren, orang yang terlibat di pesantren, santri-santri itu ya proyeksinya semua menjadi pemuka agama atau minimal imam masjid atau imam musola setelah mereka kembali ke kampung halaman masing-masing selepas mondok, kira-kira begitu. Artinya kira-kira jenjang karirnya ya nyantri, mondok, kemudian ustadz mengabdi gitu ya kira-kira begitulah, jadi ustadz di musola, di masjid, di kampung, mimpin tahlil atau mimpin kenduri di kampung halamannya masing-masing, kira-kira begitu. Pokoknya itu benar-benar fokus ke agama begitu ya, yang istilahnya mengabdi pada masyarakat supaya masyarakat itu juga bisa menjadi insan yang mulia, seperti betul. Itu Ustaz ya. Bimbingan kerohanian di tengah masyarakat, terus mengedepankan pendekatan akhlak gitu, keteladanan gitu. Betul, itu santri dulu begitu. Santri dulu begitu. Nah, kalau yang Ustadz lihat sekarang ini nih, bagaimana Ustadz santri-santri yang zaman sekarang? Santri sekarang saya kira berbeda ya dengan santri zaman dulu, meskipun keseharian mereka kalau di pondok pesantren ya tetap sama aja. Mereka punya jadwal yang ketat, selama sepekan itu padat sekali gitu. Dari 2:30 itu udah bangun lagi untuk tahajud, istighosa apa segala macam untuk persiapan menyambut subuh. Setelah itu ngaji terus, pokoknya rutinitasnya itu ngaji sekolah, cuma itu aja gitu. Nah, sekarang itu pasca mondok mereka itu lebih terbuka ya, karena mereka juga adaptif terhadap perubahan sosial gitu, sehingga mereka terdiaspora, menyebar di banyak bidang, memasuki lapangan macam-macam ya, ekonomi, sosial, politik dan seterusnya. Ada yang ngambil jalur profesional atau jalur formal gitu di dalam mata pelajaran dan seterusnya gitu. Nah, kalau dulu kan enggak, jadi mereka cenderung santri zaman dulu itu ya monolitik itu, yang ke depan ya proyeksinya ya udah jadi ustadz atau imam di masjid-masjid di kampung-kampung. Jadi lingkupnya terbatas betul. Ya kalau zaman dulu ya. Betul. Nah, kalau zaman sekarang ini karena mengikuti perkembangan betul. zaman yang juga udah era digital, terus udah gitu zaman udah modern, 4.0 pula gitu kan. Jadi
pastinya harus ada gitu ya perkembangan atau Betul. perubahan dari santri-santri masa kini gitu Iya Ustaz, iya ya. betul, santri ya sekarang itu ya ada yang jadi politisi partai politik atau juga jadi akademisi, jadi dosen karena memang mereka bisa memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan di dalam dunia akademik gitu loh. Betul betul betul. Karena mereka selepas dari pesantren tuh mereka terdidik di pondok itu, mereka terdidik untuk disiplin dan semangat cinta ilmunya luar biasa, semangat belajarnya gitu, sehingga dan mereka dididik untuk terbuka sehingga bisa masuk ke berbagai macam bidang lintas disiplin pengetahuan yang ada di kampus-kampus itu. Jadi lepas mondok mereka ada yang ngambil farmasi, ada yang ngambil kedokteran, Jadi ada yang lebih ngambil mengglobal betul lagi ya, Ustaz, ya. betul Tidak hanya bidang agama saja Betul. yang diminati, tetapi memang sudah luas gitu ya. Bahkan Betul. jadi dokter juga boleh dong. bisa. Jadi ini lebih bagus lagi kalau misalkan seorang ahli agama menjadi profesi dokter. Jadi pada saat mengobati pasien ya itu ditambah dengan doa-doa. Oh, Gitu. Jadi iya, lebih benar. mujarab lagi Ustaz Iya, ya. iya, betul, betul. Oke Ustaz, berbicara tentang kultur pesantren dengan sekolah itu kan pasti beda ya. Boleh Ustaz jelaskan nggak bedanya tuh di mana? Oke, kalau pondok saya kira itu tadi mereka sistem dormitory, sistem boarding school. Kalau mungkin sekarang itu diadaptasi oleh kalangan kultur sekolah. Itu mereka masuk di asrama. Seperti saya katakan tadi ya, mereka memiliki jadwal yang ketat. Mereka dididik untuk disiplin, mandiri karena jauh dari rumah kan. Semua kebutuhan harian itu harus mereka cukupi sendiri. Mulai dari menyiapkan buku tulis dan seterusnya, pakaian apa itu kebutuhan mereka cukupi sendiri. Nah, di samping itu mereka punya banyak waktu belajar karena memang mereka keseharian berada di area belajar gitu. Kulturnya kultur belajar. Sementara kalau sistem sekolah kan kita pulang di rumah itu kita ada di lingkungan masyarakat yang kepentingannya beda-beda gitu loh. Ya namanya di masyarakat ya kepentingannya nggak melulu belajar gitu. Kadang-kadang kita harus bertetangga, harus main dengan. Nah itu yang membedakan saya kira, sehingga anak-anak santri ini lebih banyak memanfaatkan waktu untuk belajar di samping memang di area yang terisolir katakanlah begitu, atau di area tertentu di mana di situ tinggal monitoring, ada pendampingan, ada pengawasan dari guru agama atau ahli, di mana di situ biasanya kita sebut kiai atau ustadz atau lurah pondok, kira-kira begitu. Iya, karena saya taunya juga kalau santri tuh misalkan di pondok pesantren Iya, jauh-jauh dari sholat 5 waktu, sholat sunnah-sunnahnya nggak boleh ditinggal, kemudian ngaji saban hari, saban malam gitu Ustaz ya. Ngomong-ngomong nih penasaran juga gitu, tidurnya berapa jam Ustaz kalau santri itu? Biasanya gitu. Iya memang ya, santri itu tidur 8 jam atau 6 jam aja itu udah bagus gitu. 6 jam udah bagus. Biasanya yang tertib disiplin tuh biasanya mereka jam 10 tuh udah selesai. Terutama yang santri-santri kelas dasar ya, kelas ULA, kelas menengah itu mereka tidur lebih awal, biasanya jam 10 atau apa. Ntar setengah 3 udah bangun. Ya. Jadi kayak kita juga kan masyarakat biasa, kayak saya juga tidurnya jam 10, 6 jam, 7 jam, 8 jam masih normal. Berarti nggak beda jauh sebenarnya ya, cuman lebih padat Padat, aja ya. betul. Jadwal belajarnya itu yang lebih padat. Mereka ngaji abis subuh mereka udah ngaji, terus setelah beres-beres sekolah, selesai sekolah mereka ngaji lagi gitu. Jadi memang asupan pembelajaran materi keagamaan itu mereka dapat banyak gitu loh. Betul Ketimbang orang yang di sekolah, karena sekolah kan pulang sekolah kita main gitu. Nggak ada kedisiplinan karena memang lingkungannya bukan lingkungan belajar. Ada nggak sih Ustadz pernah menemukan seorang santri yang kayaknya stres gitu, apalagi yang pemula ya, yang baru-baru masuk pondok pesantren, saking masuk ke dunia baru, lingkungan baru, terus tiba-tiba ada satu hal yang dia lakukan, misalkan ekstrim nih, kabur dari pondok pesantren, atau misalkan males nih disuruh sama kiainya gitu, nggak disiplin waktu, atau misalkan waktunya sholat tahajud tuh kan harus dibangunin, digebar-gebar gitu ya istilahnya ya, gimana tuh? Iya diingetin. Ya mereka ini ya biasanya kalau yang santri-santri awal atau pemula itu biasanya ya mereka ya adaptasinya paling nangis, diantar orang tua terus ditinggal itu paling nangis. Tapi
Kalau sudah masuk ke rutinitas aktivitas pembelajaran sehari-hari, itu kan mereka rame-rame tuh sama teman-teman apa. Itu ya hilang, udah lupa rumah, kadang-kadang beradaptasi ya Ustaz, udah ya? bisa beradaptasi. Kalau udah agak lama gitu misalnya pondok, bahkan pulang aja tuh udah males gitu. Gitu. Pulang tuh males. Itu banyak santri-santri yang males pulang. Malah jadi betah di pondok. Lebih pesantren betah di daripada pondok pulang ke rumah daripada gitu, pulang, Ustaz, ya? karena dia ingin tetap menjaga hafalan Al-Qur'annya atau menjaga materi-materi pelajaran yang dia dapat di pondok. Kalau di rumah kan dia nggak bisa, nggak ada tempat bertanya atau apa misalnya gitu. Kurang semangat juga ya karena nggak ada teman yang bareng-bareng belajar ya Ustaz. Iya ya? betul. Iya. Nah, ngomong-ngomong nih Ustaz, berdasarkan dengan tema kita gitu ya, bagaimana sih peran santri sendiri dalam menjaga NKRI gitu Ustaz? Saya kira santri semangatnya sama ya. Mereka itu merasa bahwa Indonesia atau Kepulauan Nusantara ini tanah air sendiri, sehingga harus dipelihara, harus dijaga. Cuma saya kira tantangan di masa dulu dan masa sekarang itu tentu berbeda. Hari ini kita memasuki era digital, semua pegang HP Android dan seterusnya, bisa akses, dan di situ banjir informasi. Saya kira teman-teman santri ini udah banyak yang melek literasi, tingkat literasinya jauh lebih tinggi karena mereka memang di pondok dididik untuk diajari materi-materi kritis gitu di dalam mempertanyakan informasi-informasi yang masuk, sehingga banyak teman-teman yang menyebar di ya pokoknya anti hoax, anti apa. Mereka itu udah terbiasa dengan kultur, apalagi sentimen konten-konten keagamaan atau konten-konten politik yang bernuansa agama, cuma isinya provokatif apa segala macam. Itu mereka, saya kira paling depan ya santri untuk memberikan klarifikasi, dan itu jutaan santri dan mereka itu sukarela gitu loh. Dalam arti sukarela untuk memberikan informasi yang benar atau mengklarifikasi informasi yang dimanipulasi, kira-kira begitu. Seperti ya belakangan kita tahu lah, kalau hal-hal yang menyangkut NU atau pesantren itu kan selalu ada pihak-pihak yang ya memanipulasi informasi, dan itu santri dengan jumlah yang begitu banyak itu mengklarifikasi itu, dan seperti itu maju di garda terdepan dan mereka itu jumlahnya banyak sekali gitu. Sehingga di banyak grup kita selalu menemukan ada santri yang memberikan edukasi kepada publik terkait literasi. Artinya, oh ini informasi ini nggak bener, mereka mengklarifikasi itu. Wah, seru banget ya ngomong-ngomong tentang santri gitu kan, karena saya juga sebagai masyarakat awam gitu kayaknya sangat senang banget gitu melihat santri-santri yang sudah lulus dari pondok gitu ya, mereka bisa hafal Al-Quran 30 juz, atau misalkan juga bisa ceramah dengan berbagai macam temanya, dan juga cara berdakwahnya pun sudah benar-benar sama nih kayak ustadz-ustadz pada umumnya gitu ya, penceramah yang di tingkat nasional gitu ya Ustadz ya, bahkan go internasional juga gitu ya. Nah, jadi saya di sini juga pengen tahu juga nih Ustadz, ada istilah santri nasionalis gitu ya, yang juga berperan dalam menjaga keutuhan ideologi Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, apa pengalaman yang pernah Ustadz dapatkan gitu ya selama di pondok pesantren, atau misalkan ada santriwan-santriwati yang memang dia itu punya keinginan kuat yang benar-benar cita-citanya pengen menjaga NKRI gitu. Oke. Ya pada dasarnya santri itu sendiri memang mereka itu dididik oleh kiainya ya untuk cinta kampung, sehingga banyak pondok pesantren yang kita itu lebih mengenal nama kampungnya daripada nama pondoknya itu sendiri gitu. Lebih terkenal perkampungannya, itu menunjukkan bagaimana si kiai itu lebih penting kecintaan kampung halaman ketimbang nama yang formal di pondok pesantren itu. Misalnya kayak pondok pesantren Tebu Ireng itu ya namanya kan bukan pondok pesantren Tebu Ireng, tapi ya Salapiah, tapi nama kampungnya itu sendiri. Oh gitu. Seperti itu. Seperti di pesantren Situ Bondo juga begitu, di Sarang almarhum Ki Maimun Zubair juga begitu. Itu kan nama daerahnya, bukan namanya. Bukan nama pondok pesantrennya justru. Nah, dari hal-hal yang kecil seperti itu sangat membekas sekali kepada santri. Itu pernik-pernik yang
bagian dari penanaman nasionalisme tanpa perlu ada indoktrinasi atau tanpa ya seperti itu pelatihan atau apa. Di samping itu memang para kiai ini kan tergabung di dalam organisasi NU kira-kira begitu. Nah mereka kan selalu dihadapkan pada situasi-situasi kebangsaan di mana mereka harus bersikap gitu. Kadang-kadang dihadapkan pada jalan pilihan memilih Islam atau Pancasila kira-kira begitu. Nah mereka selalu punya jawaban-jawaban nasionalis yang tidak keluar dari pakem-pakem syariat Islam gitu. Sehingga mereka tetap bisa tetap gue beragama Islam loh, tapi gue orang Indonesia gitu. Gue tetap Indonesia gitu. Nah seperti itu, seperti misalnya pemberlakuan asas tunggal Pancasila tahun 83, terus belakangan lagi konsep kewarganegaraan yang belakangan ini 2019 diputuskan. Konsep kewarganegaraan, bagaimana sih relasi kita dengan non Muslim? Apakah non Muslim hari ini bisa ditarik kepada terminologi atau nomenklatur yang ada di fikih-fikih siasah zaman dulu gitu? Apakah mereka punya hak yang sama atau tidak? Kira-kira seperti itu. Betul sekali, berarti para santri ini juga harus punya jiwa nasionalisme yang tinggi ya Ustadz ya, tanpa paksaan gitu tanpa ya. Paksaan, harus betul. dari dirinya sendiri yang istilahnya berjiwa hubul waton dalam mengabdikan identitasnya dan mempertahankan kekuatan bangsa Indonesia gitu ya Ustadz Betul, ya. betul. Oke baik Ustadz, nanti kita sambung kembali. Oke, siap. Nah, pemirsa, seru banget kan tadi kita membahas tentang santri ya, dunia persantrian. Ternyata itu tidak seperti yang kita pikirkan gitu ya. Kan biasanya kalau santri diem-diem aja di pondok, abis itu belajar agama terus, ternyata tidak gitu, lebih global gitu kan. Dan para orang tua di rumah juga jangan khawatir untuk memasukkan putra-putrinya yang ingin sekolah di pesantren gitu ya, yang ingin menuntut ilmu di pondok pesantren, karena lulus dari pondok pesantren itu tidak harus menjadi seorang ustadz atau pendakwah saja, tapi juga bisa menjadi apa yang mereka inginkan sesuai dengan talent dan bakatnya. Misalnya mau jadi dokter, menjadi insinyur, profesor dan lain sebagainya, bisa banget disertai dengan ilmu agama yang didapat dari pondok pesantren, pastinya lengkap banget. Yuk kita ngobrol lagi sama ustadznya. Bener gak sih ustadz kayak gitu ya? Kalau misalkan putra putrinya di pondok pesantren, ya nggak juga harus jadi ustadz ya ustadz ya. Maksudnya bisa juga jadi dokter atau apapun yang diinginkan gitu ustadz ya. Kira-kira nih ustadz, kalau misalkan menurut ustadz sendiri, para santriwati yang selama ini Ustadz perhatikan gitu ya, pada saat lulus dari pondok pesantren, mereka kebanyakannya itu jadi apa deh Ustadz, selain jadi Ustadz dan pendakwah gitu ya? Ya, jadi biasanya santri-santri itu kalau selesai masa studinya di pondok pesantren itu mereka akan dipesan oleh kiai-kiainya untuk satu, tetap menjaga kewajiban sehari-hari, yakni ya sholat lima waktu. Berikutnya menjaga akhlak, itu kembali masyarakat menjaga akhlak. Berikutnya lagi mereka dipesan oleh kiainya untuk selalu mengamalkan ilmunya gitu. Mereka itu dipesan untuk mengajar masyarakat, karena mereka dapat ilmu, mereka dilepas oleh masyarakat, masuk pondok pesantren sekian tahun dan kembali ke masyarakat, mereka harus berkontribusi di tengah masyarakat itu dengan mengajarkan, meskipun pendidikan Al-Quran yang level masih dasar sekali, itu mereka meskipun mereka sendiri ya ilmunya bisa melebihi itu gitu, tapi mereka tetap dituntut untuk mengabdi di masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat kan tentunya. Nggak mungkin dia kebutuhan masyarakat kemana dia ngajarnya apa gitu, seperti itu. Nah berikutnya lagi mereka itu dipesan untuk percaya diri agar tidak pesimis, tidak kecil hati, karena mereka dipesan untuk tidak terlalu berpikir untuk menjadi ustadz, jadi kiai, jadi apa, atau pemuka agama atau imam masjid musola gitu. Saya kira banyak sekali santri yang hari ini sudah memasuki berbagai banyak lapangan, baik yang formal maupun non formal gitu.
kita tahu ya Gus Dur itu ya santri, tapi ya dia juga bisa jadi presiden. Gak ada yang nyangka ya Ustadz ya, seorang Gus Dur ternyata lulusan pondok pesantren dan menjadi presiden Republik Indonesia gitu ya. Jadi nggak pernah, kayaknya nggak pernah ngajarin santrinya untuk jadi apa, jadi nelayan, jadi mereka ya di pondok ya diajari agama karena memang pondok tempat belajar agama. Adapun di selepas dari pondok, nah mereka tetap harus mengikuti akhlak-akhlak yang diajarkan di dalam pondok, akhlak Islaman, syarat Islam dalam bentuk sholat 5 waktu yang harian gitu. Di samping itu karena mereka memang sudah terdidik untuk cinta pengetahuan, mereka terbuka untuk memasuki lapangan berbagai macam disiplin ilmu. Sehingga banyak alumni-alumni pondok yang masuk fakultas di luar atau non keagamaan, kira-kira begitu, masuk fakultas teknik, fakultas hukum, fakultas kedokteran, masuk FISIP dan seterusnya. Itu mereka biasa aja gitu, artinya tidak seperti yang kita khawatirkan bahwa mereka akan cenderung hanya mau mengakses ilmu agama aja. Enggak, kok buktinya sekarang tuh banyak banget santri yang udah ada di macam-macam jalur. Kita bisa menemukan di berbagai macam kementerian, di berbagai macam bidang profesi itu kita ketemu dengan santri yang mereka ya nggak belajar apa-apa gitu terkait itu. Mereka hanya belajar disiplin, terus semangat menuntut ilmu yang kuat. Itu yang saya kira membuat mereka lebih cepat berkembang dan adaptif terhadap kebutuhan zaman, tentu dengan passion mereka masing-masing ya, kecenderungan mereka mau di bidang apa kira-kira. Dan tentunya dibekali dengan akhlakul karimah yang tadi Ustadz bilang ya, nilai plusnya di situ. Kemudian karena rasa bersyukurnya juga sangat tinggi, dibekali oleh para kiai di pondok pesantren. Jadi mau dimanapun mereka berada, mau kerja apapun bidangnya, mereka nggak akan pernah takut gitu ya. Karena apa ya, attitude yang sudah ditanamkan, kedisiplinannya dan juga akhlakul karimahnya itulah yang bisa apa ya, membuat mereka jadi percaya diri ya Ustadz ya, walaupun lulusan pondok pesantren seperti itu ya. Iya. Nah Ustadz, saya mau tanya nih, kalau seumpamanya nih putra putri para orang tua dimanapun berada yang pengen masukin anak-anaknya ke pondok pesantren, ada nggak sih syarat-syarat khusus yang dimiliki gitu ya? Syarat untuk jadi santriwan santriwati misalnya, apakah harus hafal Al-Quran dulu gitu Ustadz? Karena saya pernah ketemu nih sama teman saya, dia bilang aduh gawat nih mau masuk pondok pesantren A, ternyata harus hafal dulu 30 juz misalnya kayak gitu. Nah sementara kan saya tujuan masukin anak saya ke pondok pesantren justru biar bisa hafal Al-Quran di sana, tapi ternyata syaratnya harus hafal 30 juz, gimana dong gitu. Ada nggak sih Ustadz kayak gitu Ustadz? Gitu. Pertama gini, pondok pesantren sendiri itu kan banyak ya, jenisnya banyak. Ada pondok pesantren tahfiz itu ya dimana kita santri itu lebih fokus menghafalkan Al-Quran. Ada pesantren yang secara umum mengajar, ada pesantren takhusus namanya, ada spesialisasi ilmu fikih, ada spesialisasi ilmu alat, biasanya mereka sebutnya ilmu alat atau gramatika Arab gitu. Itu saya kira syarat-syarat seperti yang dijelaskan saya kira nggak ada saya kira ya. Karena memang mungkin beda kali Ustaz. Karena memang pondok itu ya memang tempat wali santri itu menitipkan anaknya gitu. Betul. Kalau misalnya memang sebelum masuk pondok tersebut anaknya udah memiliki bekal sekian juz, ya itu alhamdulillah itu. Itu alhamdulillah. Nilai plus itu ya. Nilai plus. Tetapi kalau memang kosongan sama sekali untuk masuk ke satu institusi pendidikan pesantren, saya kira nggak ada syarat-syarat yang nggak ada ya, nggak ada. Yang penting harus tabah aja saya kira orang tua, karena jauh dari anak itu kan itu sesuatu perjuangan berat itu. Iya, tapi ya mau nggak mau ya kita harus memasrahkan pendidikan keagamaannya, disiplinnya itu lebih terjamin di pondok ketimbang di rumah. Kadang-kadang banyak orang tua yang nggak tega, udah terus sering ditengok. Saya kira itu jadi masalah juga gitu loh. Nah itu dia Ustaz. Kayak punya masih rasa khawatir yang tinggi gitu ya. Iya, rasa khawatir atau kangen sama anaknya, udah lama nih gak ada anak, itu seperti itu biasanya. Nah wali santri itu harus siap
nggak ketemu anaknya itu dalam waktu yang lama ya, sekian Iya. bulan atau setahun, paling kan mereka pulang setahun sekali itu biasanya Betul. gitu. Di Ramadan itu mereka biasanya pulang. Oh, Jelang-jelang Idul Fitri itu mereka biasanya diperkenankan untuk pulang. Nah itu yang saya kira yang dibutuhkan syarat bukan bagi calon santrinya, tetapi Iya. calon wali santrinya ini harus Justru siap ya, lawan calon itu. walinya ya. Karena banyak sekali gagal itu, tanda petik gagal itu justru faktornya dari orang tua itu sendiri. Sering ditengokin anak-anak jadi pikirannya ke rumah, terus terpikir untuk kabur pulang, akhirnya udah di sini aja gitu, Iya, iya, udah di iya. rumah aja, nggak usah balik lagi ke pondok. Nah kayak gitu itu Iya. jadi masalah. Jadi intinya orang tua juga harus memberi kepercayaan ya Memberikan kepada kepercayaan anaknya ya. dan bahwa- ikhlas melepas gitu. Ikhlas melepas anaknya. Kayaknya itu masih berat di awal ya Satya, tapi lama-lama sih bisa Iya, ya. itu butuh waktu memang, butuh Betul, waktu. betul. Ya, nah Ustadz kalau boleh tahu nih usia berapa sih mulai masuk pondok pesantren? Usia yang ini ya, maksudnya normalnya gitu biasanya. Apa Banyak beda pondok. beda-beda pondok? Nah, Itu juga ya. pondok itu sudah singgung di awal, itu pondok itu beda-beda kan. Mhm. Jadi ada yang menangani kelas orang SMA atau kelas SMP atau Mm-mm. tingkat SD juga ada Oh, sebenarnya. SD ada juga ya? Ada. Oh. Tetapi memang perlakuannya berbeda-beda ya. Mhm. Biasanya kalau ke pesantren salaf itu kan dia sistemnya berbasis kelas kompetensi. Oke. Artinya ada semacam placement test gitu. Ya, misalkan Jadi dimasukinnya di ah, mana gitu ya. Jadi tidak seperti kelas kayak sekolah di sekolah itu Mm-mm, penjagaannya, mm-mm, tapi mm-mm. berbasis kompetensi dia. Oh, gitu. Seperti itu. Kalau anak misalnya usia kelas 5 SD itu udah layak duduk di kelas wusto atau di Mm-mm. kelas yang lebih tinggi, itu ya bisa sampai ke situ. Oh, jadi emang ada level-levelnya Ada ya levelnya, Ustadz dan ya itu di ada pondok pesantren klasifikasi ya. itu. Oh, Masya Allah. Makanya biar mereka juga mudah beradaptasinya ya, Karena nggak kaget gitu ya betul. Sat ya. Secara keilmuan juga mereka udah siap. Kalau misalnya orang dengan kelas mestinya ada di bawah terus dipaksakan masuk ke kelas yang lebih tinggi, dia juga percuma nggak bisa ngikutin pelajaran juga. Iya, betul. Itu saya kira nilai lebih dari pondok pesantren di situ ketimbang sekolah. Kadang-kadang kan berbasis usia, pokoknya Iya. yang penting masuk, ini usia segini, udah masuk aja gitu di situ. Benar. Seperti itu. Oke Ustadz, berbicara lagi, balik lagi ya ke tema kita yang peran santri untuk menjaga NKRI gitu, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada nggak sih kegiatan-kegiatan yang pernah dilakukan para santri di pondok pesantren yang mencerminkan budaya bangsa, kemudian menumbuhkan jiwa nasionalismenya, kecintaannya terhadap negara Indonesia? Ada nggak contoh-contoh kegiatan Ustadz? Yang sangat formal itu ya ini apa namanya, upacara bendera. Oh, Upacara oke. pengibaran Kalau itu bendera. sebenarnya sudah wajib ya Ah. di semua ini sekarang. Itu sangat mengikat di dunia pendidikan sekolah saya kira. Tapi untuk di pesantren kan tidak ada ikatan seperti itu. Nah, Betul. itu inisiatif dari para kiai-kiainya untuk tetap hormat bendera, sementara di tengah penolakan dari sekelompok umat Islam juga yang mengharamkan hormat bendera itu jangan Oh, ada juga ya ada seperti itu kelompok ya. muslim yang Oh, seperti itu, gitu. musyrik atau apalah. Iya, Padahal iya. santri dan kiai tentunya itu tahu proporsional gitu loh, menempatkan bendera, penghormatan terhadap bendera itu seperti apa, dan penghormatan terhadap agama atau terhadap Iya. hal-hal yang sakral seperti Tuhan atau itu mereka tahu Betul. porsinya gitu loh. Iya. Masa orang dengan hormat bendera itu lantas menjadi keluar dari Islam kan enggak? Iya, karena walau bagaimanapun bendera Indonesia itu kan memang wajib nih kita Iya, betul. ini ya, maksudnya hormat pada bendera seperti Hormat itu bendera ya. sebagai bentuk loyalitas, Iya, sebagai bentuk betul. loyalitas, nasionalisme. Dan itu salah satu contoh apa namanya jiwa nasionalismenya Betul. kita justru Ustadz Betul. ya. Dan saya kira ya peristiwa Hari Santri itu sendiri itu udah sesuatu yang harus diingat oleh kalangan santri dan kalangan non santri. Iya, Bahwa di betul. situ mereka itu punya partisipasi, kontribusi yang luar biasa untuk menggalang satu kekuatan besar di dalam pergerakan mengusir penjajah itu, saya kira begitu. Oh, Masya Allah. Melalui fatwa keagamaan. Iya, iya. Nah, di pondok pesantren itu ada
forum penting saya kira Mhm. di pondok pesantren yang kayaknya nggak ada di sekolah. Oh, apa itu Ustadz? Itu forum Basul Masail. Forum Basul Masail itu Mhm. forum penetapan fatwa Mhm. secara kolektif. Oh gitu. Nah di situ tuh ada biasanya ada semacam sidang, Mhm. ada beberapa pemimpin sidang sama peserta Basul Masail. Oh gitu. Nah ketika misalnya apa hukumnya, misalnya hormat bendera gitu, Mhm, nah itu mhm, dibahas Secara detail gitu ya. secara detail, dan mereka menampilkan dalil-dalil dari sumber-sumber referensi itu. Oh ada ya ternyata ya Ada dalil-dalilnya sumber-sumber juga ya. referensinya tuh mereka diskusikan, terus mereka bahas, Mhm. dan mereka harus menghadirkan penalarannya, harus dapat, terus Mhm. harus ada sumber kutipan itu. Oh oke Itu baik. tradisi yang saya kira nggak ada di sekolah, dan Iya. di situ tuh egaliter banget. Misalnya forum yang sangat egaliter, nggak ada jenjang hierarki. Misalnya ya Mhm. kita relasinya ya peserta Basul Masail sama pemimpin sidang. Siapa Iya. yang dikasih hak bicara ya dia bicara, kalau enggak ya enggak. Oh baik. Nah kita misalnya saya dengan kakak kelas saya atau dengan kiai saya, semua Mhm. duduknya sama nih sebagai peserta. Iya. Itu saya punya hak yang sama dengan kiai saya. Gitu. Saya bisa membantah pendapat kiai saya dengan syarat itu tadi, catatan argumentasinya, reasoningnya dapat. Betul. Terus betul. sumber kutipannya, referensinya ada gitu. Mhm. Itu kita punya hak yang sama. Oh Sementara oke. di sekolah kan kita ya mungkin nggak bisa seperti Iya. itu, dan memang forumnya nggak ada gitu loh. Iya, Pokoknya iya, yang benar iya. itu selalu guru gitu. Nggak punya hak. Betul betul betul. Itu kultur Basul Masail itu yang kemudian ya salah satu forum intelektual dan tempat pembibitan kader intelektual di lingkungan Nahdlatul Ulama itu lewat forum Basul Masail itu. Gitu. Yang kontribusinya mereka ya menyebar di komisi fatwa MUI, Iya, mereka iya. jadi di komisi fatwa MUI di berbagai macam wilayah ya, Mhm, di mhm. provinsi atau di kabupaten kota. Iya iya. Nah, menurut pandangan Ustadz sendiri nih terhadap santri milenial. Nah, sekarang kan zamannya milenial nih Ustadz. Boleh nggak sih sharing-sharing tentang santri milenial yang Ustadz tahu gitu? Seperti apa Ustadz pandangannya? Mereka ngambil banyak lapisan, ngambil banyak bidang ya. Dulu ada putusan penting hasil rapat pleno PBNU. Mhm. Jadi NU atau santri itu harus melakukan politik tingkat tinggi. Oh gitu. Politik tingkat tinggi itu satu, santri itu harus punya wawasan kebangsaan. Artinya di situ nasionalisme. Ya, harus itu ada. juga salah satu cara untuk mencerminkan bahwa memang harus menjaga NKRI juga Betul, gitu ya itu Ustadz seperti ya. itu, menjaga kedaulatan, Iya. membela NKRI. Betul. Itu kebangsaan. Mhm. Berikutnya lagi yaitu teknisnya, penerjemahannya bisa dalam bentuk upacara hormat bendera itu Iya. tadi, seperti itu di pondok. Nah berikutnya lagi kerakyatan itu berbasis kemandirian. Kemandirian artinya santri itu dituntut untuk mandiri secara ekonomi, dan Oke. artinya mereka tuh harus berwirausaha gitu. Oke. Nggak ketergantungan dengan pemerintah, nggak ketergantungan sebagai Karyawan dan misalnya. seterusnya. Itu mereka Mhm. didorong karena nggak mungkin kan semua orang juga Betul. masuk lapangan formal. Iya. gitu kan. Pasti ada sektor-sektor non formal, dan itu lapangan yang terbuka. Betul lebar, dan betul itu harus sekali digarap, Ustaz. gitu. Nah itu penting banget Ustaz, karena keluar dari pondok pesantren misalkan mereka masih belum belum Memang ada. mindsetnya nggak bukan nggak boleh, tapi jangan nunggu Ya, nyari kerja gitu. betul. Tapi memang kita Sudah siap menciptakan gitu ya. pekerjaan gitu. Betul betul setuju Ustaz. Jadi bisa jadi pebisnis juga, betul, pengusaha betul. gitu ya. Wah itu penting banget Ustaz. Jadi nggak diarahkan untuk abis ini nyari kerja ya. Iya. Kita menciptakan pekerjaan sendiri. Betul betul banget. Jadi istilahnya employee of Allah gitu ya. Jadi nah itu lapangan-lapangan yang kaya sekali, yang banyak yang bisa dimasuki. Iya Sehingga betul. mereka ya di marketplace juga mereka ini kok aktif gitu. Yang Betul. macam-macam ya, jual buku, jual pakaian, jual. Pokoknya udah ada nih bekalnya gitu ya Ustadz Udah ya, ada gitu. untuk jadi marketing lah atau Iya, misalkan betul. pebisnis lah. Yang penting tuh selama di pondok pesantren juga dibekali hal-hal itu supaya pada saat lulus dari pondok pesantren udah Mereka siap. nggak mati gaya gitu. Ya bener banget, nggak Siap. bengong juga gitu ya. Siap kompetisi Bukan gitu. jadi lulusan yang pengangguran istilahnya gitu ya. Nunggu kerjaan, nunggu Betul aduh, betul, itu. tidak tergantung pada orang Betul, gitu ya betul. Ustadz ya. Wah keren banget nih Ustadz. Oke Ustadz, karena waktu kita terbatas nih, Oke. boleh nggak Ustadz
Ustadz ada closing statement yang ingin disampaikan, pesan-pesan kepada pemirsa di rumah gitu supaya lebih lebih concern gitu kalau suami memang mau memasukkan putra-putrinya ke pondok pesantren, tidak usah khawatir lagi kayak gitu Ustadz. Oke, sebenarnya ya informasi sekarang lebih terbuka, lebih banyak bisa diakses oleh masyarakat umum saya kira. Dan hari ini masyarakat juga bisa menyaksikan kiprah alumni-alumni pesantren di berbagai macam bidang ya, baik sektor formal maupun informal. Sehingga saya kira tidak perlu ada kekhawatiran bagi orang tua untuk memondokkan anaknya itu di pondok-pondok pesantren, karena mereka akan belajar selain faktor kognitif, keilmuan, mereka juga belajar sikap, attitude itu yang penting saya kira, itu kebentuk karena itu jadi habit keseharian. Betul. Disiplin waktu, terus bagaimana memperlakukan orang, terus bagaimana menghormati orang lain. Mereka bisa menata sendal orang lain nih. Kalau masuk itu, kita masuk masjid, pondok itu berantakan, itu mereka yang rapiin gitu ya. Oh, Masya Allah. Nah itu bagian dari khidmat. Artinya itu nilai-nilai kemanusiaan itu dalam bentuk yang dalam bentuk yang paling simpel gitu ya, itu bagaimana cara kita menghormati orang lain. Saya kira kita nggak perlu khawatir bagi orang tua untuk memondokkan anaknya di pondok-pondok pesantren, karena kita akan menemukan pelajaran-pelajaran dari anak-anak itu yang mereka tidak dapat di sekolah. Saya kira itu seperti itunya saya kira ada di pesantren menyediakan itu gitu. Pesantren menyediakan. Oh, Masya Allah, berarti udah cukup lengkap juga ya di pondok pesantren ya Ustadz ya. Tinggal kita nih sebagai orang tua harus ikhlas ridho gitu dan udah siap gitu ya Ustadz ya. Pokoknya jangan khawatir lah, pokoknya udah masuk pondok pesantren titipin sama dari pesantrennya gitu ya. Kita sebagai walinya percaya aja gitu ya. Oke, baik Ustadz. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya berbagi ilmu buat kita semua nih di NBA Ngobrol Bareng Ahli. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi Ustadz ya. Oke pemirsa dimanapun berada, demikianlah acara ngobrol kita dengan Ustadz Al-Fatih dalam Ngobrol Bareng Ahli. Kita ketemu lagi dalam acara NBA yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.